Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMP, kembali lagi bersama saya Kak Melinda dalam acara Unboxing Prodi. Nah, pada siang hari ini Kakak akan mengunboxing salah satu prodi dari Fakultas Teknik dan Sains, yaitu Teknik Elektro S1. Dan tentu saja Kakak dalam unboxing prodi hari ini nggak sendirian. Kakak sudah ditemani oleh Kaprodi dari Teknik Elektro S1. Silahkan Bapak. Oke, apa kabar Mbak Linda? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang nih, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang nonton juga pada mengerti dan paham dengan Bapak. Oke, selamat siang teman-teman dari pemirsa Instagram nih live ya. Iya betul Bapak. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini dari tim Humas UMP sudah bisa rawuh ke prodi kami di salah satu prodi di Fakultas Teknik dan Sains ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu di salah satunya prodi Teknik Elektro UMP. Jadi semoga nanti bisa lebih lancar nanti untuk acaranya gitu ya, terkait dengan prodi kami. Nah iya. Nih, kayaknya teman-teman yang pada nonton udah nggak sabar nih Pak untuk mengikuti kita apa aja sih yang ada di Teknik Elektro S1 ini. Mungkin bisa sambil berjalan kita ngobrol ya Pak ya. Boleh. Ya. Oke teman-teman. Boleh kita langsung berjalan nih teman-teman. Mari Bapak silahkan. Sebelum kita berbincang lebih dalam nih Pak, mungkin Bapak bisa mendeskripsikan secara singkat Teknik Elektro S1 itu seperti apa sih Pak di UMP ini? Teknik Elektro UMP ini salah satu prodi yang sudah ada atau berdiri dari tahun 2000, jadi hampir 22 tahun ya kami berdiri. Jadi di prodi kami untuk visinya adalah di sini kami lebih kepada untuk agar nanti mahasiswa selain jadi mungkin ahli teknik elektro itu ya, juga kami arahkan juga mahasiswa untuk menjadi wirausahawan gitu ya, technopreneurship. Jadi salah satu visi kami adalah selain ahli di kompetensi bidang elektro, juga sekarang kan zamannya teknologi ya, betul. Bisnis berbasis teknologi atau technopreneurship. Jadi kami juga mengarahkan mahasiswa untuk bisa kurang ya, kami juga mulai karena sejalan dengan visi dari UMP juga gitu ya. Oke, jadi tekniknya berjalan terus bisnisnya juga berjalan. Ya, harapannya begitu ya, karena ya sekarang sebenarnya kalau dari sisi bisnis teknologi sangat luar biasa ya. Betul, Bapak. Jadi alumni kami juga sudah cukup banyak ya yang sudah cukup sukses memiliki usaha sebagai kontraktor listrik ya, sebagai desainer, sebagai pencipta alat listrik. Itu kita juga cukup banyak ya untuk alumni. Kita alumni sudah hampir 500-an ya. 500-an. Jadi teknik elektro sendiri ya Bapak ya. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini saya jelaskan juga ya beberapa fasilitas dari teknik elektro. Jadi untuk prodinya, untuk keahlian ya, untuk keahlian di prodi kami ada 2 bidang keahlian. Yang pertama adalah teknik elektronika dan sistem tenaga listrik ya. Jadi kalau yang sistem elektronika itu memang lebih kepada sistem kendali, robotik gitu ya, audio video ya gitu ya, IoT kalau sekarang programming itu ke teknik elektronika. Nah ini ada salah satu beberapa lab ya. Jadi ini untuk lab pertama, lab apa ini Pak? Ini sebenarnya bukan lab, ini ruang komunitas robotik kami ya. Ini kita boleh masuk nih Bapak? Boleh, monggo masuk. Oke, kita masuk nih teman-teman. Assalamualaikum. Ya sini Mas. Ya ini sambil perkenalan nih Mbak Linda dan teman-teman Humas ya, dan teman-teman yang ada live di Instagram. Jadi ini ya sini berdiri Mbak Mas. Boleh kenalan dulu nih Kak sama teman-teman yang ada di rumah yang lagi menonton nih dengan Mas siapa sih ini? Ya perkenalkan, saya Diasiro Ramadan dari angkatan 20. Saya di sini selaku anggota tim robotik dari teknik elektro. Oke, Masnya mungkin? Ya kalau saya Muhammad Ilham, angkatan 19. Ini semester 4 ya? Iya, Semester 4, ini semester 6. Nah ini salah 2 ya, karena ada 6 orang tim kami yang alhamdulillah belum lama ini, baru minggu kemarin kami alhamdulillah juara 4 untuk wilayah kontes robot SAR Indonesia. Jadi kebetulan wilayah 1
itu wilayah Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, kami di Teknik Elektro namanya tim Mumtaz Jidan ya. Itu alhamdulillah bisa juara harapan atau juara 4. Nah, insya Allah nanti malam ya Mas, kita akan berangkat ke ITS Mbak, ya untuk mengikuti lomba KRI, yaitu yang nasional ya, karena kemarin baru wilayah. Jadi untuk KRI itu ada 2 wilayah 1 dan wilayah 2. Nah ini beberapa alat-alat tools ya. Monggo Mas Yaul dijelaskan. Ini barangkali untuk yang beberapa yang ada di robotik. Jadi sini Studi center. ada robot line tracer ya, yang mengikuti garis, diprogram untuk mengikuti garis. Ini juga ada diperlombakan. Ya di sini juga ada mesin CNC yang bisa digunakan untuk memotong kat aluminium. Ya bisa menghasilkan seperti ini kurang lebih hasilnya. Di sini ada alat bor juga yang digunakan untuk ngebor aluminium dan yang lain-lain. Ya mungkin ya seperti dilihat di sini adanya seperti ini masih terbatas karena kami masih tergolong baru 2 tahun ini berjalan kembali setelah dulu vakum. Ya. Kalau ini apa nih Mas yang ada di komputer nih Mas? Oh ini program untuk CNC untuk mencetak itu Mbak, mencetak bentuk yang sesuai diinginkan sama kita ya. Jadi ini seperti untuk membuat rangka robot seperti ini Mbak Linda. Nah, ini kan ada rangka robot ya. Misalkan ini contoh untuk lengan ya, atau ya lengan ya. Jadi ini dipotongnya itu pakai alat ini. Namanya ya CNC engraving namanya. Jadi dia dikendalikan dari komputer ini seperti itu. Jadi untuk memotong, untuk membentuk ya, kita bisa menggunakan CNC ini. Gitu. Ini salah satu keunggulan teman-teman di robotik ya. Sebenarnya nanti ini juga untuk bisnis juga bisa nih ya sekarang. Iya, betul Kayak 3D print, CNC itu kan salah satu teknologi yang sebenarnya sekarang bernilai tinggi ya, atau jasanya tuh mahal lah ya. Betul. Gitu. Itu salah satu mungkin keunggulan kami ya untuk kelengkapan CNC dan sebagainya, kita insya Allah sudah fasilitasi untuk mahasiswa. Seperti itu. Kalau boleh tahu untuk yang lomba nanti malam itu dalam bentuk robot atau mobil-mobilan Nah, seperti ini Bapak? nanti akan saya jelaskan, nanti ada demonya di atas. Oh. Ya, gitu ya. Oke. Oke, ini sedikit gambaran tentang robotik studi center gitu ya, Mbak. Oke. Terima kasih ya Mas, bisa Iya. dilanjut. Dibuka nggak? Ini nggak usah dipakai dulu sebenarnya. Yuk teman-teman, kita menuju lab lagi nih. Iya. Salam. Nah ini salah satu, biarin aja Mas. Nah ini salah satu lab juga di Prodi Teknik Elektro. Ini namanya lab mikroelektronik dan embedded system. Ya. Bisa dijelaskan itu Pak? Apa Ya. itu Pak? Ini dikunci ya Mas Lasso ya. Jadi mikroelektronik jadi salah satu komponen yang dipelajari di keahlian teknik elektronika. Jadi saya sampaikan ada 2 ya. Iya. Teknik elektronika itu bahasanya mungkin kalau orang masyarakat istilahnya arus lemah ya. Kalau sistem tenaga listrik itu arus kuat istilahnya, atau yang hubungannya tegangan tinggi gitu ya. Nah ini beberapa, kalau di lab ini kita banyak belajar terkait dengan mungkin programming ya, pemrograman tentang pemrograman Arduino atau mikrokontrol ya, pemrograman Raspberry Pi ya dan sebagainya, atau pemrograman yang lain ya. Kita pelajari di lab ini. Iya, Ini contoh-contoh perangkatnya ini. Ini hasil karya mahasiswa ya yang dibuat untuk embedded system ya, atau sistem microcontroller. Ini menggunakan microcontroller PIC, contoh untuk praktikum ya Mas Dion ya, gitu ya. Jadi untuk praktikum kita di salah satu mata kuliah di Teknik Elektro. Ini hasil karya mahasiswa juga. Oke, ada yang lainnya nggak Jadi nih Pak? kami membuat dari PCB ya, dari desain PCB, membuat PCB sampai dengan merakit ya dan memprogram untuk perangkat ini. Jadi itu memang Keren banget nih. untuk spesialisasi di bidang teknik elektro seperti itu Mbak Lin. Itu ya. Ini Bisa untuk dilihat nih. untuk penggunaan di lab ini seperti itu. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi nih Pak Oke, ya. monggo. Wah, keren-keren nih.
Udah. Naik aja Pak, kita. Naik aja. Pakai tangga aja. Ini sama gitu. satu kali lagi, nggak kelamaan. Iya. Biar olahraga juga ya. Olahraga ya Pak ya. Ya, ini sambil saya jelaskan, jadi di Fakultas Teknik dan Sains ini 5 lantai Mbak Linda ya. Oke, 5 Tapi lantai. insya Allah sudah ada 2 lift yang bisa memfasilitasi Digunakan ya. mahasiswa ya. Oke. Kita menuju kemana nih Pak? Ini ruangan lab teknik elektro. Jadi kebetulan memang kebanyakan lab kita di lantai 5. Di lab di lantai tertinggi di gedung R ini. Dan sains. Ya. Nah, ini saya jelaskan terkait dengan ruang perpus ya. Nah, ini ruang perpustakaan. Assalamualaikum. Nah, ini Perpus. ruang perpus prodi ya, Mbak. Oke, Jadi kalau di perpus UMP teknik elektro ya, Pak iya. ya. Kalau di UMP itu kan ada 2 perpus ya. Ada perpus pusat dan perpus prodi. Nah, ini perpus prodi. Oke. Jadi perpus prodi ini ada referensi ya. Assalamualaikum Kak. Sedang apa ini Kak? Baca-baca jurnal. Oke. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak sebelum berbincang-bincang. Itu Kalau duduk berdiri aja. juga boleh, Boleh. duduk juga boleh. Perkenalkan, nama saya Salmi Gaya dari Teknik Elektro Angkatan 20. Oke, Masnya. Perkenalkan, nama saya Romi Namarudin dari Angkatan 20 juga. Berarti Masnya semester 4 ya. Diajar sama Pak ini enggak nih? Diajar ya. Oke. Pengalamannya diajar oleh Pak ini gimana sih Mbak, Mas? Seru sih. Seru ya. Oke. Ini Pak ini mengampu mata kuliah apa Mbak, Mas? Ada beberapa sih. Banyak ya? Iya, seperti Banyak ya, oke. sistem kontrol manufaktur, terus ada program Perancangan sistem digital. Oke. Menarik ya. Iya. Untuk mata kuliah favorit ada nggak nih di teknik elektro ini? Ada. Apa itu Mbak? Saat ini SKM, Oh, SKM itu apa Mbak? Sistem Manufaktur Kontrol manufaktur. Oke, itu bagaimana itu Mbak mata kuliahnya pelajari apa? Mempelajari tentang dalam industri itu kan ada otomatisasi. Otomatis. Oh ya, otomatisasi. Nah, itu. Oh, oke, seperti itu ya. Iya, gitu. Oke, dilanjut ya Mas Mbak, terima kasih. Nah, ini ada beberapa alat juga yang kami ajarkan ke mahasiswa untuk penggunaannya ya. Ini kebetulan jadinya tempatnya di tadi itu, di ruang tadi. Cuma ini baru dipakai Mas Ini Bayu. namanya alat apa ini Pak? Ini 3D print, Mbak. 3D print. Iya, 3D oke. print, 3D printer ya. Jadi kalau tadi kan CNC itu motong. Kalau ini membentuk sesuatu lah ya. Jadi contohnya kebetulan disimpan apa ya. Itu bisa membentuk bentuk seperti ini contohnya ini. Ini hasil cetakan 3D print. Jadi dibentuk lah dari filamen seperti ini, Mbak. Jadi kalau di CNC itu bikin rangkanya, Iya. kalau ini casingnya. Oke. Itu Mbak, kayak untuk bikin casing HP dan sebagainya bisa dibentuk seperti ini. Jadi yang Mbak itu hanya untuk memotong seperti itu ya Pak? Iya, kalau yang di CNC tadi, kalau ini membentuk, Iya, membikin, oke. gitu. Ya, ini ruang kami ya, ruang perpus. Insya Allah komplit ya Pak ya untuk Insya Allah, buku-bukunya untuk ya. bukunya lumayan komplit. Di perpus pusat juga ada kami. Iya, betul. Oke, Oke, ini lanjut ya Pak ya. Lanjut. Selanjutnya mau ke lab mana nih Pak? Ini kami masih ada 4 lab di sini. Oke, bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, ini lab instrumentasi kendali ya. Ini juga sebagai salah satu unggulan di Prodi Teknik Elektro. Jadi kami ada Automation Training Center. Jadi sebagai pusat pelatihan otomatisasi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang aktif di Instagram ini mengenal IoT ya, Internet of Things, atau mengendalikan sesuatu dari HP segala sesuatunya kita ya, itu kita bisa belajar di sini. Ini pusatnya, insya Allah sudah cukup lengkap. Jadi selain IoT juga kami tadi yang dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa ya, ini yang untuk sistem kontrol manufaktur kami juga sudah cukup lengkap terkait dengan fasilitas pembelajaran untuk otomatisasi industri. Jadi ini ada PLC ini Mbak, ini kalau di pabrik ya, di pabrik-pabrik perangkat kontrol mesinnya itu pakai seperti ini. Perangkat kontrol mesin. Iya, untuk mesinnya seperti ini. Bisa dinyalakan nggak nih Mas Bayu ya?
Nah, ini perangkat-perangkat device yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini jadi kita bisa program, jadi seperti memprogram sendiri lah untuk alat-alat itu. Nah, ini kita bisa contohkan, ini contoh hasil karya juga dari dosen ya, untuk pembelajaran kendali ya. Contohnya ini untuk mengendalikan lampu lalu lintas ya. Oh, iya. Jadi teman-teman mahasiswa teknik elektro harus bisa membuat itu, memprogram itu. Jadi selain memprogram, membuat wiringnya dan sebagainya. Ini macam-macam ya, misalkan di industri untuk mesin boiler atau mesin pemanas di PLTU misalkan ya, di pembangkit tenaga uap, kita bisa visualisasikan dari perangkat PLC ke sini. Ini untuk sistem pneumatik ini Mbak Linda. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran di ATC ya. Wow, keren Di banget. ATC. Ini ada mesin yang lagi praktik atau gimana ini Ya ini Bapak? lagi, kalau kami jadi memang sudah membentuk kayak studi klub ya. Jadi Kelompok komunitas belajar ya. Oke. Jadi ada kelompok studi klub untuk PLC, untuk IoT, kayak robotik kayak gitu ya. Jadi maksudnya biar mereka bisa belajar bersama, kan kalau bersama asik ya. Iya betul. Itu lebih menarik. Jadi kami arahkan seperti itu. Oke. Ya, kami ada beberapa komunitas sih yang memang sudah cukup mulai dinamis ya, walaupun kemarin pandemi kita juga agak terkendala itu. Iya, betul. Karena kalau teknik kan harus pakai Kebanyakan alat. praktek, Iya. Nah, tapi alhamdulillah sudah mulai baik sekarang dan sudah mulai ada pergerakan lagi lah untuk mahasiswa seperti itu. Oke. Gitu. Ini bisa untuk lab berkenalan instrumentasi dulu, Bapak, kendali. sama mahasiswanya. Oke, ini Oke, boleh. Teman-teman kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Mas. Sama-sama, Mbak. Boleh kenalan dulu nih Mas sama teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Anur Chandra Zurudin dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Hernanda Reo dari Prodi Teknik Elektro. Saya Budi Al-Aidi dari Prodi Teknik Elektro. Oke, ini semester berapa aja nih Mas? Semester 4. Semester 4 semua ya. Oke. Ini lagi ngapain nih Mas atau lagi membuat apa nih? Lagi buat praktikum untuk pneumatik kontrol. Oh, lagi praktikum ya. Boleh berbagi pengalaman nggak sih Mas buat adik-adiknya atau buat teman-teman yang lagi nonton, gimana sih rasanya kuliah di Teknik Elektro UMP ini selama ini gitu? Gimana tuh? Menarik ya, seneng ya? Menarik sih Mbak. Oke. Oh gitu. Kepikiran nggak sih sebelumnya pas SMA atau SMK kalian tuh bakal kayak gini-gini gitu loh? Bakal ngurusin listrik-listrik, kabel-kabel kayak gitu-gitu. Kepikiran sih Mbak, soalnya dulu kan waktu SMK juga pernah praktek kayak gini. Oh, jadinya meneruskan ya? Iya. Oke. Mendalami. Iya, mendalami. Ya kalau di level SMK itu kan operator ya, jadi mengoperasikan. Kalau di S1 memang kita arahnya ke desain, ya, perancangan, simulasi, ya, pengujian dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Mas Gitu. ya. Dilanjut. Iya. Itu lanjut ya. Ya boleh Pak. Ini mau kemana lagi nih kita nih Pak? Ini tadi lab instrumentasi kendali ya. Ini ada lagi lab dasar. Ini. Jadi kalau semester awal, Iya. ini teman-teman mahasiswa baru di sini nih lab dasar. Ini itu Namanya dasar, jadi digunakan untuk yang dasar juga Iya, ya Pak ya? dasar. Hmm. Nah, kalau lab dasar ini pembelajaran terkait dengan elektronika analog ini ya. Ini ada alat-alatnya ini. Analog lab, ada digital lab ya. Jadi untuk yang logic analog sama logic digital. Ya. Sistem analog dan sistem digital ya, sorry ya. Jadi untuk lab dasar ya kurang lebih seperti itu. Jadi selain untuk praktikum ya, ini kebetulan kayak ini ada beberapa mahasiswa yang lagi skripsi. Jadi Jangan penelitian, di nah sini ini juga ada ya, Mas Iqlal nih lagi bikin alat Oke. sesuatu alat. Jadi kalau di teknik elektro kebanyakan biasanya untuk skripsinya itu membuat alat Mbak Linda. Oke. Nah ini bisa Jadi barangkali ada bisa untuk hasilnya diskusi ya, ya, Pak, ya. diskusi barangkali terkait Mas Iqlal nih, Mas Iqlal. Ya monggo Mungkin nih. bisa kenalan dulu nih teman-teman. Silakan Mas Iqlal. Perkenalkan, nama saya Iqlal Gufron Sarif dari
Teknik Elektro semester 8. Mata 8. Sedang skripsian ya Mas ya. Iya. Ini skripsinya tentang apa nih Mas? Di sini saya membuat prototipe tentang elektronik nose atau hidung elektronik. Oh, hidung elektronik gimana itu Mas? Hidung elektronik tuh. Konsepnya gimana itu Mas? Jadi alat ini tuh bisa mendeteksi caranya itu sendiri seperti hidung manusia. Jadi Oke. mendeteksi objek apa yang ada di tubuh. Oh, seperti itu. Iya. Itu mencium baunya atau bagaimana sih Mas itu? Jadi dideteksi menggunakan gasnya. Oh, Jadi setiap gas. sampel itu ada gas yang berbeda-beda. Oh, aroma seperti itu ya Mas Iya, ya. betul. Oke. Terima kasih ya Mas, selamat berjalan Iya. kembali. Ya, ini Mas Ini Aji banyak juga yang sama praktek membuat ya, alat Pak, juga ya. ya. Jadi Mas Lukman juga Oke. sedang penelitian ini Mas Lukman. Ini kebetulan bareng saya, tim saya, kami ada kerjasama dengan Poltekkes Mbak, Poltekkes Semarang. Oke, Poltekkes Jadi Semarang. kalau Poltekkes Semarang itu kan lebih kesehatan ya. Kami ada MOU juga dengan mereka. Jadi biasanya kalau ada penelitian yang membuat alat itu koordinasi dengan kami. Kita sudah 2 tahun berjalan ya. Ini contoh, ini Mas Lukman bantu saya di penelitian untuk alat penjernih air, Penjernih. pengolahan air ya, pengolahan air itu. Ini contoh untuk penggunaan sensor pH dan sebagainya. Oke, Mas Lukman mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana cara kerjanya Mas? Oh, kalau perkenalan dulu ya mungkin Iya, ya. oke, boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim. Ya, di sini saya sedang mengerjakan sebuah alat kan harus ada yang namanya kalibrasi. Di sini saya sedang proses kalibrasi alat atau sensor yang dimana ini itu sensor pH yang membaca atau mendeteksi tingkat keasaman air. Keasaman air. Iya, Oke. karena di sini saya mengambil tentang pengolahan air yang menjadi dari air keruh menjadi air jernih, Jernih. seperti itu. Oke, selamat mengerjakan ya Mas. Iya, siap. Terima kasih, semoga sukses selalu. Ya. Oke, ini juga. Nah ini ada juga lagi nih. Ini kalau ini dari robotik juga ya Mbak Dinda apa ya? Ini ya. Iya Mbak Dinda sama Mbak Rere ini. Sama Mas siapa? Bagas ya. Bagus ya. Ini jadi kalau di itu kegiatan HM ya. Ini kebetulan HM Mbak. Ini Mas Adam ya bisa mewakili nih. Bisa kesini nih Mas. Ya ini perkenalkan dulu nih. Ini sekretaris HMTE. Ya, perkenalkan nama saya Damani Firmansyah. Mungkin ini sedikit kegiatan yang ada di teknik elektro, yaitu robotik ya. Yang tadi kita udah masuk ke Di bawah itu sekrennya itu Ya, robotik. ini lagi jalan nih tadi. Center. Tuh. Ini contoh ikuti robotiknya. garis ya Ini Mas, robot ya. beroda ya. Monggo Mas Adam mungkin bisa Ya, menjelaskan ini di robotik HM. yang jenis analog ya. Terus yang biasa dibuat perlombaan itu kita yang microcontroller dan robot SAR. Itu yang besok juga berangkat ke Surabaya hari ini jam 9 malam nanti. Itu perlombaan tingkat nasional tentang robot SAR. Robotnya nanti kita lihat ya Mas. Bisa lihat nanti. Nah ini untuk dasar ini di mata kuliah robotika Mbak Linda. Jadi kami di semester 6 itu ada mata kuliah robotika. Jadi robotika kalau di kebetulan dosen pengampunya Pak Latif ya. Pak Latif salah satu praktisi di bidang programming robotik ya. Jadi ada robot berkaki, ada robot beroda ini. Ya itu kalau itu yang berkaki itu ya, ini beroda. Gitu. Ini contoh-contoh untuk alat untuk kuliah ya. Jadi kuliahnya sudah bikin seperti ini. Jadi tugas project ya, final projectnya ya Mbak Dinda ya. Jadi setiap mau UAS, biasanya mahasiswa diarahkan untuk membuat ya, merakit, memprogram dan seterusnya. Gitu. Jadi ini Mas Adam, sekretaris HMTE ya. Jadi HMTE itu adalah organisasi kemahasiswaan yang melingkupi seluruh mahasiswa teknik elektro Mbak ya. Jadi banyak ya untuk bidang-bidangnya apa saja ya Mas Adam ya? Di kami itu ada seksi bidang ke minat bakat, kami ada kerohanian, kami juga ada di keilmuan. Keilmuan kemarin baru saja membuat pelatihan PLC pneumatik bersama Pak Iki juga sebagai pembimbing. Terus kami juga rencana itu bulan depan ada pelatihan IoT gitu bersama Pak Latiful. Terus ya kami berusaha untuk memfasilitasi lah teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama
kayak berkegiatan, berorganisasi gitu Pak. Karena mahasiswa itu kan dituntut untuk mempunyai soft skill dan hard skill juga gitu. Jadi nggak ilmu-ilmu tok ya. Iya, kami di Teknik Elektro sangat membantu seperti itu. Ya gitu Mbak Linda, cukup ya untuk yang lab dasar ya. Terima kasih ya Kak. Oke, ini kita mau kemana lagi nih Pak? Ini di lab mesin listrik ini. Mesin listrik. Ya kita cukup banyak labnya. Karena teknik ya Mbak. Betul. Assalamualaikum. Ya ini teman-teman ya, teman-teman Instagram yang online. Jadi ini kita masuk di lab mesin listrik ya. Jadi lab mesin listrik itu memang lebih spesifik, lebih kepada ke mesin listrik. Jadi ada pembelajaran di transformator, ada pembelajaran terkait generator, motor ini ya. Oh, ini pemanas air ini Pak sepertinya. Iya, karena biasanya kita butuh untuk tiruan beban Mbak, beban listrik gitu ya, untuk pengujian ya. Nah ini contoh untuk yang ini ya, ini adalah trainer mesin listrik ya. Jadi terkait dengan untuk pengujian karakteristik generator, motor itu ya, ada motor seri, motor DC, motor kompon ya, generator 1 fasa, 3 fasa, kemudian kendali motor ini ada pakai VSD, ini juga di pabrik-pabrik Mbak ya, di industri ya kebanyakan pakai ini Mbak. Jadi insya Allah yang dipelajari di teknik elektro ya akan digunakan di industri seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi di kurikulum kami juga setiap tahun kan ada update ya. Kita sering undang dari praktisi, dari industri yang dibutuhkan apa sih Pak ya. Nah kita berusaha di prodi teknik elektro itu menyediakan yang dibutuhkan di pasar lah seperti itu. Oke, memfasilitasi ya Pak Ya, ya. ini generator ini ya seperti ini. Ini ada mahasiswa sedang praktek juga ini. Ini Pak, skripsi ya? nih, Mas Mufti. Skripsi. Iya, Mas Mufti lagi skripsi juga. Assalamualaikum Halo, Mas Mas. Mufti. Maaf mengganggu waktunya ya. Mungkin bisa berbincang-bincang sebentar ya Mas ya. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin Mas sama teman-teman online di rumah. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufti. Saya dari angkatan 17 program studi teknik elektro, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsum Prianto. Dengan saya direktur di teknik elektro angkatan 17. Oke, ini lagi skripsian ya Mas ya. Boleh dijelaskan Mas skripsinya ngambil apa nih Mas? Oh, kalau ini kebetulan transformator ya Mbak. Transformator. Jadi di sini saya itu skripsinya itu pembebanan transformator. Nah, untuk bebannya sendiri itu memakai beban resistif, induktif, dan kapasitif. Gitu Mbak. Bisa dijelaskan tuh Mas, apa sih bedanya tuh Mas? Kalau beban resistif itu saya memakai lampu pijar, terus beban induktif memakai lampu TL, dan kapasitif menggunakan kapasitor. Kalau di sini ini saya lihat pengukuran beban induktif, yaitu ini ada mengukur arus beban, kemudian ini dayanya. Ya mungkin itu saja sih Mbak. Jadi untuk menguji karakteristik trafo. Ya. Oke. Keren banget nih teman-teman. Oke Mas, bisa dilanjut. Terima kasih ya Mas. Semoga sukses selalu. Ini kita mau kemana lagi nih Pak? Ini masih banyak mau dimasukin semua ya. Oke, boleh. Biar teman-teman Biar teman-teman tahu ya. Juga. Jadi, iya. Ternyata di teknik elektro itu banyak sekali Iya. labnya ya Bapak Iya, ya. iya. Ya ini kita menuju ke lab instalasi listrik ya. Dan ada 2 lab lagi, 1 lab lagi lab fisika ya. Oke. Lab instalasi listrik ini terkait dengan pemasangan listrik Mbak ya. Jadi desain dan pemasangan listrik ya. Gitu. Ini praktikum semester 2 ya. Praktikum semester 2. Jadi selain kita mendesain ya, harapannya kita juga ketika mendesain teman-teman mahasiswa juga bisa betul-betul bisa merakit dulu ya untuk basic science-nya lah ya. Untuk mau desain kalau nggak bisa
ngerakit kan juga Iya. kurang mantep ya. Jadi untuk dasar kami tetap membekali mahasiswa itu untuk kemampuan merakit, menginstalasi dan sebagainya. Walaupun secara mata kuliah kita tetap ada desain ya, desain untuk instalasi bangunan ya. Nah ini kebetulan ada beberapa juga ya. Jadi kami sedang mengembangkan lab renewable energy ya. Jadi lab untuk energi terbarukan. Jadi kami ada beberapa, ini sudah baru datang ya. Ini kebetulan perkenalan nih Mbak Mas Fadil, ini salah satu laboran kami ya di lab sistem tenaga listrik ya. Ya, ini Mas Fadil. Nah ini satu lagi ada mahasiswa kami dari Sudan. Ya alhamdulillah. Ini mewakili angkatan berapa ya? Angkatan 19 ya. Tahun kemarin juga kita ada juga dari Yaman. Dan tahun ini kita ada lagi nih. Jadi alhamdulillah elektro UMP ya sudah dipercaya oleh masyarakat. Bahkan internasional ya, karena dari Sudan, dari Yaman tadi alhamdulillah bisa kuliah di sini. Ada Mas Taha dan ada satu lagi yang baru itu. Ini Mas Mutwakil semester berapa ya? Semester 6. Semester 6. Iya. Boleh ngobrol Bisa sebentar? monggo. Oh, Ya, iya. barangkali pengalamannya dan motivasinya dari Sudan ya. Selamat siang Mas. Boleh gunakan terlebih dahulu Mas sama teman-teman online yang ada di rumah. Saya Mutwakil Muhammad dari Elektro UMP Angkatan 19, berasal dari negara Sudan. Itu semester 6 ya Mas. Ya, udah semester 6. Mungkin bisa berbagi pengalaman nih Mas selama kuliah di teknik elektro ini bagaimana? Ya, kuliahnya bagus, kuliah di sini. Terus di sini saya juga dapat beasiswa. Jadi kuliahnya ya beasiswanya beasiswa Rector Scholarship. Jadi biasanya dari Rektor UMP. Ini sedang apa ini Mas? Ini sekarang sedang rangkit turbin. Turbin ya. Turbin angin. Mas, apa ini, Turbin Mas? angin. Hah? Bisa dijelaskan ini? Ya, ini turbinnya, ini generatornya. Terus ini apa ya, bisa dikatakan kipasnya ya, Iya, blade-nya. blade-nya. Ya, nanti setelah dipasang ini akan apa ya, dibangkit tenaga listrik dari angin. Itu. Ya gitu Mbak Linda ya. Jadi ada beberapa contoh nih untuk teman-teman yang mau belajar ya. Jadi kalau turbin atau pembangkit tenaga angin itu ada dua macam Mbak Linda. Ini yang blade-nya horizontal ya. Jadi anginnya dari depan. Ya, kalau ini dari samping nih, modelnya gini. Blade-nya. Jadi kayak gini kalau jadi ya. Kalau jadi seperti ini nih blade-nya. Jadi bisa buat hiasan ya. Di taman itu bagus nih. Nah, ini kebetulan mulai tahun kemarin ya Mas Fadil ya, kami di Teknik Elektro juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ya. Jadi kami ada Desa Mitra, ada program Desa Mitra, dan kebetulan tempatnya itu ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Ada salah satu objek wisata yang dikembangkan oleh BUMDes ya, BUMDes. Nah di sana untuk mengembangkan ini salah satunya untuk energi terbarukan tadi, untuk eduwisata lah ya, istilahnya seperti itu. Itu mungkin ya, mungkin kita skip setelah di sini. Mungkin langsung ke robotik ya, nanti untuk contoh yang robot SAR. Ya, robot SAR itu di sana itu. Nah ini di lantai tertinggi, Mbak. Oke. Lantai paling atas ya Pak? Lantai ya? paling atas ya. Oke. Berbicara semua fasilitas nih Pak, akreditasinya sendiri untuk teknik elektro itu apa sih Pak? Alhamdulillah akreditasinya B, Mbak. Oke, Masih B, ya. masih baik. Ya. Mungkin Nah, untuk ini fasilitasnya. Tim robot yang insya Allah akan berlomba besok ini di ITS. Ya nanti malam berangkat itu ya Pak iya. ya? Ini robot SAR. Nah ini perkenalkan ketuanya. Oke teman-teman Ya. ini bisa kenalan sama ketuanya nih. Oke Mas mungkin bisa kenalkan terlebih dahulu. Ya, kenalkan nama saya Sigit Prego, selaku Ketua Robotik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Mungkin bisa langsung menjelaskan robotnya apa ya? Iya boleh. Ini kebetulan mau ada agenda dengan BR3 juga. Iya. Ya, di sini ada
robot SAR ya, robot pemadam api dan penyelamat korban. Pemadam api. Iya. Di sini ya teman-teman lagi mencoba berlatih untuk nanti malam berangkat ke Surabaya di Cara tes. kerjanya gimana nih Mas? Ini penggeraknya pakai servo, motor servo yang digerakkan melalui program dari Arduino. Ini program Arduino-nya. Jadi nanti bisa mengeluarkan air atau bagaimana nih Oke, Mas? siap. Bisa dicoba nggak? Bisa. Bisa dicoba sebentar ya, sambil biar teman-teman online lihat nih. Iya. Kayak apa sih robot SAR gitu ya. Ya ini sih belum sempurna mungkin ya Mas Sigit ya. Iya, Masih lagi di setting-setting, Mbak. Setting. Nah ini proses pemadam apinya seperti itu Mbak Linda. Ya mungkin itu ya untuk penjelasannya. Ini barangkali mau ada acara dengan PR3 kebetulan. Iya, geng. Oke. Oh iya. Maaf. Terima kasih ya Mas ya. Semoga sukses, semoga menang Mas. Udah ditunggu. Oke, Ini ada itu lagi Mbak. nggak nih Pak lab-labnya nih? Jadi Apa masih sudah ada satu cukup lagi nih? itu. Oke, Atau sudah cukup, boleh. monggo. Oke, boleh satu Kalian lagi aja ya. Oke, Iya. boleh. Ini lab Lumayan fisika, banyak lab juga fisika nih. ini. Lab fisika Mas bisa? Lab fisika dasar. Iya. Jadi kalau di elektro itu basic science-nya memang agak diperbanyak ya, agak banyak. Jadi fisika, matematika, tapi jangan khawatir karena tentu akan Dibimbing diarahkan juga lah. ya, Pak, Iya. ya. Ini lab fisika. Lab fisika dasar ini ya terkait dengan praktek-praktek fisika dasar ya. Ada elektronnya, ada mekaniknya, ya ada. Nah ini kebetulan ada salah satu trainer juga terkait energi terbarukan. Jadi untuk PLTS, ini lab PLTS untuk trainer PLTS. Jadi untuk percobaan, jadi untuk mengkonversi dari energi surya menjadi cahaya, gitu. Energi iya. listrik lah ya. Dari energi matahari listrik. ke energi listrik Iya. ya Pak ya. Energi matahari ke listrik seperti itu. Oke, keren banget nih Iya, teman-teman. jadi cukup banyak lah Jadi teman-teman yang mau kuliah di teknik elektro nggak perlu khawatir kekurangan fasilitas Iya, ya Pak ya. iya, insya Allah Insya Allah teknik cukup elektro lengkap. sudah Iya. cukup banget ini. Malah lebih nih kayaknya nih Pak. Iya Mbak. Oke. Gitu Mbak Linda. Oke teman-teman, ini cukup menarik sekali ya unboxing kita pada siang hari ini. Teknik Elektro S1, fasilitasnya yang luar biasa, akreditasinya juga udah B, dan dosen-dosennya juga unggul-unggul ya Pak ya. Insya Allah unggul-unggul. Nah sebelum saya tutup nih Pak, mungkin ada sedikit pesan yang ingin disampaikan buat calon mahasiswa nih agar bisa bergabung ke Teknik Elektro S1 UMP. Oke, untuk teman-teman online semua ya, jadi jangan ragu ya kalau mau kuliah di Teknik Elektro UMP, insya Allah dari kami sudah memfasilitasi dengan semaksimal mungkin ya untuk memfasilitasi mahasiswa.
Jadi seperti saya sampaikan bahwa untuk teknik elektro saat ini memiliki potensi kerja yang sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi di era sekarang ya. Era sekarang menjadi tantangan untuk kita ya, generasi muda Indonesia ya, untuk bisa membuat sesuatu ya. Jadi kita jangan selalu konsumtif ya, atau membeli terus ya. betul. Tapi kita harus membuat sesuatu Hasilkan ya. juga. Iya, kita harus membuat sesuatu. Kita pasti bisa untuk melakukan itu ya. Jadi mungkin itu ya pesan saya untuk teman-teman generasi muda ya, yang mungkin online di saat ini ya. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya seperti itu. Oke, mungkin untuk mahasiswanya bisa kesini sebentar. Buat Mas siapa tadi nih ya? Mas Adam. Mas Adam nih, Mas Adam mungkin ada yang mau disampaikan nih buat calon mahasiswa supaya bisa gabung sama Mas Adam juga nih di teknik elektro. Buat teman-teman online, mari bersama Teknik Elektro UMP kita sangat terbuka untuk teman-teman semua. Kami juga akan benar-benar dari Teknik Elektro akan memfasilitasi dengan baik dari mungkin ilmu yang bermanfaat. Kita di himpunan juga ada untuk mempertingkatkan soft skill kita, hard skill kita dari Teknik Elektro. Kita benar-benar akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di Teknik Elektro, seperti pelatihan-pelatihan yang akan diadakan di Teknik Elektro. Terus kita juga mempunyai kerjasama yang ada di luar sana gitu. Mari bergabung dengan Teknik Elektro, kami sangat sedia. Oke, mungkin kalau misalnya ada calon mahasiswa yang pengen datang ke sini Pak, mungkin mau lihat langsung lab-labnya nih, boleh nggak sih Pak? Boleh sekali. Boleh Silakan. sekali ya Pak ya. Oke. Sekian nih dari saya Kak Melinda, Pak Idmi dan Mas Adam. Mungkin teman-teman yang mau langsung daftar di Teknik Elektro S1 bisa sekali daftar di website kami di online.pmb.ump.ac.id, atau mau cari informasi pendaftaran terlebih dahulu bisa mengunjungi website kami di pmb.ump.ac.id atau menghubungi WA Center kami di nomor 0811291126. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, Mbak. Siap nih Ya. Pak, terima kasih. Suwun ya, Mbak. Ke lantai tadi Pak.